Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid Agus Alfikri akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah saya lakukan yang berjudul Pengembangan User Experience Online Course Platform dengan Design Thinking berbasis Android. Apa itu UX? UX adalah apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukannya. Contohnya seperti kacamata. Kalian pengguna kacamata minus, ketika menggunakan kacamata minus, apa yang dapat Anda rasakan? Kita kan bisa merasakan perbedaannya ketika menggunakan produk tersebut. Kemudian kalau UI, apa itu UI? UI adalah apa yang kamu lihat dan kamu lakukan ketika menggunakan sesuatu. Contohnya ketika ada notif WA, kita akan cenderung membukanya, melihat dan membukanya, atau hanya melihat dan menutupnya. Kemudian lanjut rumusan masalah pada penelitian saya yaitu bagaimana cara menerapkan metode design thinking pada pembuatan UX online course platform. Kemudian seberapa efektif dan efisienkah keputusan pengguna pada desain pengalaman pengguna dalam mengakses online course platform. Kemudian yang terakhir, apakah dengan menerapkan UX dapat meningkatkan kegunaan dari online course platform. Penelitian ini menggunakan metode design thinking yang memiliki 5 tahapan, yaitu empathize, define, ideation, prototype, dan testing. Tahapan yang pertama adalah empathize. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk mencari dan mengumpulkan informasi atau masalah yang ingin diselesaikan oleh pengguna. Di dalam empathize, kita melakukan 4 hal, yaitu yang pertama, discovery atau perkenalan. Di sini kita bertanya kepada pengguna atau user tentang nama, alamat, dan sebagainya. Kemudian immersion atau memasuki, yaitu kita bertanya kepada user atau pengguna apakah sudah pernah menggunakan aplikasi lain yang sejenis. Kemudian connection atau mengamati. Kita mengamati permasalahan pengguna, di mana nantinya permasalahan pengguna akan muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan. Pertanyaannya seperti apa masalah pengguna ketika menggunakan aplikasi tersebut, lalu solusi apa yang diberikan, dan apa yang ingin pengguna capai. Kemudian yang terakhir, detachment atau pengambilan inti. Di sini kita menyimpulkan inti dari permasalahan pengguna dalam tahap wawancara tersebut. Kemudian define. Define adalah menentukan masalah spesifik yang dialami user. Dalam tahapan define, kita melakukan 2 hal. Yang pertama, membuat user persona, dan yang kedua adalah menentukan pain point. User persona adalah analisis secara mendalam tentang permasalahan yang user alami. Sedangkan pain point sendiri menentukan tingkat urgensi permasalahan yang didapat dari user persona yang telah kita buat. Kemudian ada ideation. Ideation sendiri ini adalah menemukan ide-ide yang dapat menyelesaikan permasalahan. Dalam tahapan ini, kita melakukan 4 hal, yaitu yang pertama, how might we. Di sini kita berandai-andai seakan kita menjadi pengguna. Kemudian yang kedua, brainstorm. Di sini kita membuat dan mengumpulkan ide-ide untuk memecahkan masalah dari pengguna. Kemudian yang ketiga, arsitektur informasi. Arsitektur informasi sendiri berisi tentang tatanan dan isi dari screen pada aplikasi. Dan yang terakhir adalah alur navigasi. Alur navigasi ini adalah alur yang dilakukan oleh pengguna untuk mengakses sebuah fitur pada aplikasi. Dan ini adalah contoh alur navigasi belajar. Kemudian lanjut tahapan prototype. Prototype ini adalah purwarupa sebuah
aplikasi. Dalam prototipe ini terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama low fidelity. Low fidelity adalah kita membuat desain pada kertas. Kemudian yang medium fidelity ini kita membuat desain pada Figma, akan tetapi desainnya masih hitam putih. Kemudian yang terakhir high fidelity. High fidelity ini desain kita yang sudah berwarna dan memiliki interaksi. Kemudian tampilan aplikasi. Tampilan aplikasi ini adalah hasil pembuatan dalam bentuk aplikasi Android. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan testing. Di sini kita bisa melihat layak atau tidaknya aplikasi yang kita buat dengan cara testing. Usability di dalamnya terdapat usability testing. Usability testing ini adalah menguji kegunaan aplikasi. Di dalamnya ada 3 kriteria untuk mengukur sebuah kegunaan aplikasi, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam penggunaan. Untuk kesimpulan dari penelitian saya, yaitu penerapan metode design thinking pada pembuatan UX online course platform dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode yang benar. Aplikasi yang dibuat sangat efektif, efisien, dan memuaskan pengguna. Dapat dilihat dari hasil testing yang telah didapatkan. Kemudian dengan menerapkan UX dapat meningkatkan kegunaan dari online course platform. Hal ini didasari dengan peningkatan hasil usability testing yang telah dilakukan. Untuk saran penelitian yang saya lakukan adalah pengumpulan data lebih baik wawancara secara langsung. Kemudian dalam melakukan tahap design tidak boleh jump to ide. Dan yang terakhir adalah fitur yang tidak maksimal pada penelitian ini harapnya dapat dilanjutkan oleh penelitian selanjutnya. Demikian, barangkali ada yang bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum.